Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin kepada Bapak siapa ya? Pak Solihin. Pak Solihin ya, dari masyarakat sekitar di sini. Betul. Saya izin Bapak untuk mengenalkan diri lebih dahulu untuk pengambilan data lapangan ya, terkait dengan saya datang ke Pondok Khadijah ini untuk menyelesaikan disertasi doktoral ilmu manajemen pendidikan Islam dari UIN Lampung. Kebetulan saya angkatan 2024. Kalau dilihat dari semester, saya semester 4 masuk semester 5, untuk diberikan deadline waktu 1 tahun ini sudah harus fokus disertasi dan harus menyelesaikan 3 tahapan ke depan ya, terutama penulisan. Baik, di sini karena judul kita mengangkat substansi adalah kolaboratif, tentu kolaboratif itu akan mengajak kepada semua elemen, mulai dari alumni, masyarakat, terus unsur pimpinan, unsur guru dan semua pendidik ya, non kependidikan. Maka ini saya bicara tentang perspektif atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar pondok. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya lebih mengkerucut begini aja, Pak. Bagaimana masyarakat sekitar melihat peran pesantren ini, gitu, menurut Bapak? Silakan ya. Kalau dari saya sendiri sih, Pak ya pondok ini ngasih pengaruh lah ke orang-orang kita. Punya dampak. Kayak kemarin contohnya ya, mereka ngasih bansos buat masyarakat sini, sehingga ya orang-orang yang kurang mampu bisa kebantu, merasa diperhatikan merasa dihargai lah ya, betul. Diperhatikan lah, bukan hanya unsur dari pemerintah saja, tapi lingkungan pondok ini sangat peduli gitu ya, Pak. Betul. Jadi kalau sekitar pondok ini merasa sangat terbantu, apakah sebagian lembaga yang terbuka dan memperdayakan atau masih inklusif, tertutup atau terbuka? Jadi lembaga ini terkesan di masyarakat itu masih inklusif atau terbuka buat masyarakat? Kalau dari kelihatannya sih ya udah terbuka sih, Pak. Jadi dia nggak cuma di situ-situ aja ya, maksudnya masih mau berbaur sama masyarakat. Kadang masyarakat juga kalau ada perlu ya bisa juga minta tolong ke pondok ini gitu. Kira-kira bisa nggak memberi contoh pengalaman berinteraksi dengan pesantren ya, Pak? Pengalaman itu maksudnya seperti apa pengalaman berinteraksi di orang pesantren dengan masyarakat ini? Ya, contohnya kayak di belakang kita nih ada sawah nih. Ada sawah kan, ada petani ya. Ada petani kan biasanya ada ya, kalau ada butuh pinjaman barang kayak buat ngusir-ngusir burung, nanti kan ya anak-anak yang sering main di sawah kan bisa sekalian narik keroncongan buat ngusir-ngusir burung gitu. Terus kemarin di penimbunan jalan itu ya ikut bantu juga orang-orang pondok ini. Jadi ya artinya secara kedekatan, bukan hanya dalam bentuk wujud seperti perhatian secara sosial bangsa tapi konkretnya kita selalu ngebangun hal yang dari yang sekecil apapun melalui hal-hal yang sepele gitu ya, sehingga bisa terbangun. Kira-kira harapan Anda sebagai orang lingkungan setempat untuk pesantren ini apa, Pak? Ya pengennya sih mudah-mudahan nanti lebih ramai lagi supaya terasa lah manfaatnya di masyarakat kita. Baik, di akhir saya minta dibuka di bawah halaman nomor 27 itu, Pak. 27 di bawah itu ya, ada wawancara penutup saya. Jika Anda di poin ketiga, ke poin tengah itu, jika Anda bisa mengubah satu hal dalam manajemen kolaboratif mengajak masyarakat di pesantren ini, apa yang Anda ingin ubah? Kalau pengen ubah satu hal aja ini? Ya enggak sesuatu yang mungkin satu hal tapi dampaknya luar biasa. Apa ya?
Jadi jika Anda ingin mengubah satu hal itu dalam arti secara luas, manajemen kolaboratif itu menghimpun, mengajak sebanyak mungkin masyarakat, ayo berbaur bersama dalam aspek ke depan untuk lebih baik gitu ya. Nah, yang saya maksud apa yang ingin Anda ubah dan mengapa gitu ingin Anda ubah, dalam arti era sekarang, era panjang. Ya, kalau dari saya sih yang pengen dirubah ya apa ya, rekrutmen apa ya, yang orang-orang pondok lah, kayak guru-gurunya. Nah, nanti kan ya kalau bisa di kampung kita kan juga ada loh, di kampung kita ini ada orang yang ya punya potensi lah buat gabung sama pondok ini. Jadi kenapa nggak diajak aja sekalian gitu loh, diberdayakan. Ya, diberdayakan ya, di sini. Diajak, baik. Saya rasa Bapak karena waktu durasi yang mungkin sangat relatif singkat, apalagi ini yaumul Jumat. Iya, betul. Izin sekali lagi terima kasih atas support dan bantuan. Siap. Saya sekali lagi tidak sampai di sini komunikasi. Mudah-mudahan di deadline waktu yang lain kita bisa berkolaborasi, wawancara kembali. Siap. Cukup ya Pak ya, saya Siap, rasa Pak. akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa tidak terpenuhi semua. Masih banyak Pak.